untuk materi tugasku sebagai citra Allah di kelas 7. Baik, adik-adik sekalian, setelah kita berdiskusi bersama-sama mengenai tugas manusia sebagai citra Allah menurut kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Kitab suci menegaskan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya, seperti di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu atau integral. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan Allah itu. Kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaannya dan batasnya yang diberikan oleh Allah. Manusia perlu menjalankan tugas secara bijak dan demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia sendiri. Maka sesungguhnya egoisme, keserakahan dan sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan ciptaan Tuhan menjadi musuh utama kita. Saatnya kita mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah, sikap dan tanggung jawab, dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai. Hal tersebut dapat dimulai dengan melakukan hal-hal kecil seperti menanam bunga di rumah, gerakan penghijauan, dan memperbaiki perumahan yang kumuh. Oke, baik adik-adik, sampai di sini saja. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi tugasku sebagai citra Allah pada hari ini. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, pertemuan kita untuk tema tugasku sebagai citra Allah sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita bertemu pada subtema yang baru. Baik, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Untuk materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan di kelas 8. Baik, adik-adik sekalian, setelah kita bersama-sama mendiskusikan tentang cerita kerajaan Allah dan teks kitab suci Matius yang menceritakan berbagai macam perumpamaan. Baik, saya ingin menjelaskan bahwa yang pertama, Yesus hadir ke dunia dengan pokok pewartaannya tentang kerajaan Allah. Lalu yang kedua, pada zaman Yesus sudah berkembang pemahaman tentang kerajaan Allah, yaitu secara politis, lalu apokaliptis, dan yuridis religius. Lalu yang ketiga, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus mewartakan dengan menggunakan perumpamaan. Lalu yang keempat, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan, sehingga orang akan mudah menangkap makna di balik perumpamaan tersebut. Lalu yang kelima, demikian pula lah yang dilakukan Yesus. Ia mengajar dengan menggunakan perumpamaan agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah untuk dimengerti. Lalu yang keenam, contoh perumpamaan Yesus antara lain itu ada perumpamaan tentang lalang yang tergandung di Injil Matius bab 13 ayat 24-30, lalu perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara berharga di Injil Matius bab 13 itu, lalu perumpamaan tentang pukat di Injil Matius bab 13 juga, lalu perumpamaan seorang penabur di Injil Markus bab 4 ayat 3, lalu perumpamaan tentang benih yang tumbuh di Injil Markus bab 4. Baik, terlalu banyak, begitu banyak perumpamaan, apalagi mukjizat tentang Yesus atau tentang kerajaan Allah itu di kitab suci. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, di sini Ibu akan kasih tugas. Silakan catat tugasnya di buku tugas. Catat pertanyaannya. Pertanyaannya begini.
Peserta diminta membuat refleksi pribadi sesuai dengan video yang ada di YouTube dengan mengunjungi link YouTube channel Lawrence Attrig. Kata kuncinya di situ ada pencarian Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Baik, saya ingin menjelaskan ini tugas. Jadi, adik-adik diminta untuk merefleksikan sesuai dengan video yang adik-adik nonton di YouTube. Nah, channelnya Lawrence Attrig. Di situ, atau bisa adik-adik cari dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Baik, berkaitan dengan tugas ini, mungkin adik-adik tidak mengerti atau mungkin adik-adik yang belum mengerti. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya dan tidak ada sanggahan terkait dengan tugas, pertemuan kita pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan bertemu dalam tema atau subtema yang baru. Baik, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, untuk materi beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah di kelas 9. Baik, adik-adik sekalian, setelah kita bersama-sama mendiskusikan isi teks kitab suci Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 dan menjawab beberapa pertanyaannya, di sini saya ingin memberikan penegasan penting, yakni yang pertama, Yesus mengkritik orang-orang Farisi, para pemuka agama dan ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamannya lebih baik dibandingkan orang lain. Mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain hidup agamanya lebih rendah. Yang kedua, hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta penyelenggara kehidupan. Sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Lalu yang ketiga, kita harus benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga tidak jauh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan atau orang lain, dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Lalu yang berikut, hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari. Agama harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Oke, baik adik-adik. Setelah saya menjelaskan tadi, mungkin adik-adik mau bertanya. Baik, kan adik-adik tidak ada yang mau bertanya. Harap ini materi dan Ibu harap adik-adik bisa mengerti. Lalu di sini Ibu mau kasih tugas. Silahkan catat tugasnya di buku tugas dengan pertanyaannya. Kalian diminta untuk membuat doa dengan tema kerukunan hidup beragama. Sekali lagi, kalian diminta untuk membuat doa dengan tema kerukunan hidup beragama dan kumpulnya minggu depan. Baik, pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Minggu depan kita akan masuk pada subtema yang baru. Baik, kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Ibu pesan jangan lupa berdoa dan belajar. Satu orang pimpin doa.